Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun, NIM 091 058 091 9002 dari Prodi Agribisnis semester 7. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan materi yaitu sistem agribisnis. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, tahap-tahap perkembangan pertanian menuju agribisnis. 2. Konsep dan dasar agribisnis. 3. Peran agribisnis dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu manajemen agribisnis. Baik, langsung saja. 1. Tahap-tahap perkembangan pertanian menuju terbentuknya agribisnis. Kegiatan pertanian dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini. Mula-mula manusia melakukan kegiatan berburu hewan dan mencari hasil buah dan tanaman di hutan-hutan. Cara hidup ini biasa disebut nomaden, yaitu hidup berpindah-pindah dari daerah satu ke daerah lain. Daerah yang sudah dirasa tidak menghasilkan buah dan hewan semakin menipis ditinggal dan berpindah ke daerah lain yang keadaannya hutannya masih menjanjikan untuk mendapat makanan lebih besar. Pada zaman ini, manusia belum melakukan kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang paling sederhana atau level paling bawah adalah bercocok tanam, atau kalau menyangkut masalah ternak dan ikan adalah kegiatan memelihara ternak atau ikan. Kegiatan ini telah melibatkan kegiatan pengolahan lahan, memilih dan menanam bibit, memelihara sampai dengan panen. Kegiatan produksi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Dalam kegiatan ini belum ada aktivitas menjual. Kalau toh ada penjualan yang dilakukan hanya karena ada teman atau tetangga yang memerlukan. Kegiatan ini adalah kegiatan pertanian, tapi belum dapat dikatakan sebagai agribisnis. Adapun level berikutnya adalah kegiatan bertani yang pelakunya disebut piasan. Dalam bahasa Indonesia, piasan ini juga diterjemahkan sebagai petani, tetapi dalam kegiatan usahanya masih bersifat subsisten, yakni kegiatan usaha tani yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Level selanjutnya adalah kegiatan berusaha tani yang pelakunya disebut farmer. Farmer juga diterjemahkan sebagai petani, tetapi petani yang dalam kegiatan usahanya telah berorientasi pasar lalu. Bisnis pertanian bagaimana yang disebut sebagai agribisnis? Bisnis pertanian dapat disebut agribisnis apabila kegiatan usaha tersebut telah dipersepsikan sebagai bagian dari suatu sistem bisnis yang luas. A. Agribisnis sebagai suatu sistem sinaga. Istilah agribisnis untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955 ketika Johann Davis dari Harvard Business School menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampaikan pada Boston Conference on Distribution. Selanjutnya dikatakan menurut Johann Davis, kegiatan bisnis yang dapat dimasukkan ke dalam agribisnis adalah pertanian, manajemen, pembiayaan, pemasaran, industri pembibitan, industri pupuk, bahan-bahan kimia, mesin pengolahan, kontainer, dan peralatan lainnya, serta transportasi. B. Agribisnis sebagai bidang usaha. Agribisnis juga mengedepankan aspek bisnis dan pelaku bisnisnya. Dipandang dari sudut ini, agribisnis dapat diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan pertanian atau dalam arti luas sebagai sistem agribisnis yang pengelolaan organisasinya dilakukan secara rasional dan dirancang untuk mendapatkan nilai tambah komersial yang maksimal dengan menghasilkan barang dan jasa yang diminta di pasar. C. Peran agribisnis dalam perekonomian. Krishnamurti mengungkapkan bahwa peran agribisnis dalam perekonomian nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu agribisnis mempunyai peran dalam pembentukan produk domestik brut atau PDB. 2.
agribisnis berperan dalam penyerapan tenaga kerja. 3. Agribisnis berperan dalam penyediaan bahan-bahan pangan. 4. Agribisnis berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan. 5. Agribisnis berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dan budaya dan pariwisata. Dan yang terakhir yaitu agribisnis berperan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. D. Manajemen agribisnis. Manajemen agribisnis adalah kemampuan mengelola dalam implementasi bisnis pada semua subsistem agribisnis, menghadapi kenyataan adanya perbedaan kondisi agribisnis dengan manajemen lainnya. Maka dalam manajemen agribisnis perlu diperhatikan 3 komponen ekonomi yang akan berpengaruh dalam agribisnis, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya. 2. Jenis sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan manajemen atau skill. Dan yang ketiga yaitu keinginan dan kebutuhan manusia akan kebutuhan pokok dasar manusia, terutama pangan yang merupakan produk yang dihasilkan dari agribisnis. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.